Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Reni dan Pak Edi, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 izin ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya Amelia Putri, ada Girina Dwi Jayanti, ada Vika Nurul Aziza, dan ada Jihan Syahira. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk men-share layar. Oke, baik. Jadi kelompok kami mengambil tema rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia pada teks deskripsi untuk kelas 7. Adapun identitas modul, mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas 7 semester 1, materi pokok teks deskripsi, alokasi waktu 2 kali 45 menit. Adapun kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, dan yang kedua menyusun teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa. Adapun elemen capaian, menulis dan berbicara. Tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi, kedua mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi pada contoh teks, dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan mendeskripsikan objek yang telah dipilih menggunakan media digital. Lalu, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Dan yang ketiga, gotong royong. Metode pembelajarannya campuran. Target murid ada murid reguler atau tipikal, dan jumlah muridnya ada 32 murid. Daftar pertemuan, yang pertama memahami teks deskripsi, dan yang kedua menganalisis struktur teks deskripsi. Referensi umum, kami mengambil dari buku Bahasa Indonesia Kurikulum 13 atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kelas 7, jenjang sekolah menengah pertama. Sumber belajar ada dari buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 dan dari artikel atau teks deskripsi tentang objek atau tempat. Alat dan media pembelajaran digital yang kami gunakan, adapun alat sebagai berikut ada laptop, ada proyektor, ada ponsel siswa, dan internet. Lalu media yang digunakan ada yang pertama ada Padlet sebagai diskusi, yang kedua ada Canva sebagai materi, yang ketiga ada YouTube sebagai materi dari Canva, yang keempat ada Wordwell sebagai latihan, lalu yang kelima ada Google Form, keenam ada Mentimeter, ketujuh ada Google Classroom, kedelapan ada Flippity, dan yang terakhir yang kesembilan ada Stopwatch. Baik, berikutnya izinkan saya untuk membacakan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan di sini 15 menit. Pada pertemuan pertama, yang pertama ada sapaan dan pembukaan. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa. Guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Lalu guru meminta siswa mengisi absensi melalui Google Form dengan format pertanyaan nomor absen, nama kelas, dan perasaan siswa menggunakan emoji. Guru menampilkan tanggapan siswa di layar dan menyemangati mereka. Baik, izinkan saya beralih ke Google Form. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Amel. Jadi saya ingin menjelaskan untuk Google Form di sini yang berisi nomor absen, nama lengkap, kelas,
kehadiran, dan juga perasaan siswa. Nah, jadi perasaan siswa di sini itu untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa di hari itu, apakah sedang senang, sedang sedih, atau sedang marah, dan sebagainya. Siswa dapat mengisinya sebelum memulai agenda pembelajaran. Lalu nanti guru akan menampilkan tanggapan siswa di layar. Nah, dari sana kita bisa tahu suasana hati para siswa. Jadi kalau misal ada yang kurang bersemangat, nanti guru dan teman-teman yang lainnya itu bisa memberikan semangat dan motivasi untuk mereka. Contoh pengisiannya boleh dicontohkan? Ya, jadi seperti itu untuk bagian absen. Mungkin itu saja untuk media Google Form. Saya kembalikan ke Amel. Baik, terima kasih Girina. Lalu selanjutnya yang bagian nomor 2 ada apersepsi. Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah menggambarkan suatu objek atau tempat. Lalu guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami teks deskripsi dan bagaimana cara menulisnya. Lalu yang ketiga ada diskusi awal. Guru membuat sesi diskusi di Padlet sebagai pembuka materi teks deskripsi. Siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi di Padlet. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk beralih ke Padlet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada Jihan, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Amel. Saya izin menjelaskan kembali mengenai media pembelajaran untuk diskusi. Mungkin nanti guru akan menyebarkan sebuah link Padlet ya, dan nanti siswa akan masuk ke dalam link tersebut, dan di dalam isi Padlet tersebut itu terdapat beberapa pertanyaan, dan untuk menjawabnya mungkin nanti akan diarahkan dan akan dicontohkan oleh rekan saya Amel. Jadi siswa bisa mengklik salah satu tombol yang berada di sebelah kanan bawah berwarna biru, tanda plus. Nanti akan muncul sebuah segi persegi panjang berwarna putih, dan di situ fungsinya untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada rekan saya Amel. Terima kasih. Baik, terima kasih Jihan. Lalu berikutnya ada bagian inti. Bagian inti ada 60 menit. Yang pertama ada penjelasan materi. Guru menampilkan konsep teks deskripsi atau pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan contoh dengan tampilan animasi menarik yang dibuat dari kanvas dan ditampilkan dengan YouTube. Baik, izinkan saya untuk menampilkan YouTube. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Amel. Di sini ada media YouTube yang dibuat dari media Canva, lalu diedit menggunakan aplikasi CapCut. Nah, media ini untuk memberikan penjelasan lebih dalam kepada siswa terkait pengertian teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan contoh teks deskripsi. Boleh Amel minta tolong untuk diputarkan? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada bab 1 ini, kita akan mempelajari teks deskripsi. Pada bab ini, yang akan kita pelajari yaitu pengertian teks deskripsi, tujuan, ciri-ciri, dan contoh. Nah, teman-teman, apa sih itu yang namanya teks deskripsi?
Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi itu apa ya? Teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa sebuah benda, atau suasana sebuah tempat atau peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Teman-teman, perlu kita perhatikan ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, teks deskripsi melibatkan panca indera, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Nah, yang terakhir yaitu menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh teks deskripsi berikut. Pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Nah, dapat kita ketahui ya teman-teman, contoh teks deskripsi tadi adalah contoh teks deskripsi yang mendeskripsikan suatu tempat yang bernama Pasar Beringharjo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya materi mengenai teks deskripsinya. Terima kasih sudah menonton. Oke, baik. Itulah paparan dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan contoh dari teks deskripsi dengan menggunakan Canva dan YouTube. Baik, selanjutnya ada di nomor 2 ada latihan interaktif. Yang pertama, siswa mengerjakan kuis tentang teks deskripsi melalui Wordwell. Selanjutnya akan beralih ke Wordwell. Ini akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada Jihan, dipersilakan. Baik, sebelumnya Amel, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjelaskan kembali mengenai media pembelajaran untuk nantinya siswa berlatih, yaitu menggunakan Wordwall. Di sini terdapat kuis sebagai pilihan ganda. Bisa langsung bantu dicontohkan, Amel, untuk cara pengerjaannya. Baik, nanti di sini ada beberapa soal dan untuk menjawabnya tinggal klik salah satu bentuk persegi yang ada 4 di bawah soalnya. Jika benar terdapat tanda checklist dan jika salah terdapat tanda silang. Akan dicontohkan oleh rekan saya Amel. Silakan Amel. Nah, kurang lebih untuk menggunakan Wordwall jenis kuisnya seperti itu, teman-teman. Untuk jenis pelatihan kedua yaitu ada speaking cards. Di sini mungkin hampir sama jenisnya dengan sebuah esai. Jadi nanti saya akan tampilkan beberapa soal dan terdapat sebuah gambar juga. Kemungkinan ini bisa dilakukan oleh guru. Jadi guru tersebut memberikan menampakkan sebuah proyektor ya untuk siswanya melihat dan nanti siswanya menjawab
pertanyaan yang ada di speaking card ini di layar proyektor dengan menggunakan sebuah kertas. Boleh bantu diputarkan, Amel? Nah, cara Diskusi penggunaannya contoh objek yang tinggal klik seringkali menjadi tombol deal yang di bawah sebelah undo, nanti akan muncul sebuah soal-soal dan juga ada musik-musik agar lebih menarik lagi, kurang lebih seperti itu. apa perbedaan antara teks deskripsi dan teks narasi? Lalu pada gambar berikut, manakah yang merupakan teks deskripsi dan manakah teks narasi? Baik teman-teman, kurang lebih contohnya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Amel. Terima kasih Amel. Baik, terima kasih Jihan. Lalu yang kedua ada guru memantau labboard untuk memotivasi siswa agar berkompetensi secara sehat. Lalu ada guru menggunakan Flipiti untuk membagi siswa ke dalam kelompok secara acak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Amel. Di sini sudah ada media Flipiti. Nah, media ini itu digunakan untuk memilih siswa atau membuat kelompok yang nantinya akan ditugaskan membuat teks deskripsi. Nah, di sini kita bisa eh, melakukan spin. Coba kita spin dulu, Mel. Yang nantinya, nah, nama-nama ini sebelumnya sudah disusun sebelum membuat lingkaran spin. Lalu ada juga beberapa groups yang terdapat pilihan berapa orang yang akan menempatkan sebuah kelompok. Bisa ke sampingnya? Nah, di sini bisa memilih apakah akan membuat kelompok yang satu kelompoknya beranggotakan 2 orang, atau sebelahnya lagi itu ada yang beranggotakan 3 orang, atau seterusnya. Nah, nanti nama-nama ini yang akan dibuat kelompok. Dah, terima kasih Amel. Baik, terima kasih Tika. Lalu selanjutnya ada setiap kelompok membuat teks deskripsi berdasarkan topik yang diberikan guru atau taman sekolah, kantin, ruang kelas, dan lain-lain. Lalu setiap kelompok dapat menuangkan hasil diskusinya melalui Microsoft Word. Lalu guru menggunakan software untuk memilih kelompok yang akan membacakan hasil teks deskripsi kelompok mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih Amel. Jadi media stopwatch ini digunakan untuk memilih secara acak kelompok yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai teks deskripsi yang telah tadi sebelumnya dipilih ya kelompoknya. Nah, di sini sudah dimasukkan angka 1 sampai 5 sebelumnya, yaitu nama kelompoknya. Nah, di sini ketika diklik itu akan muncul angka yang dimana kelompok dengan angka tersebut akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa tolong diklik. Ya, seperti itu jadinya. Jika itu kan angka 5 yang keluar, berarti kelompok 5 yang akan maju. Jadi seperti itu, sekian penjelasan dari saya mengenai media stopwatch. Saya kembalikan kepada Amel. Baik, terima kasih Girina. Lalu selanjutnya ada guru memberikan masukan secara langsung.
Lalu bagian yang terakhir ada penutup. Penutup ini ada 15 menit. Yang pertama ada refleksi. Guru menggunakan Mentimeter untuk mengajukan pertanyaan refleksi yang seperti apa yang kamu pelajari hari ini, apa manfaat belajar teks deskripsi, apa yang masih membuatmu bingung. Kita bisa beralih ke Mentimeter. Oke, baik. Jadi Mentimeter itu tampilannya seperti ini. Di sini ada soal. Kita bisa bikin soal, apa yang kamu pelajari hari ini, dan siswa bisa menjawabnya di sebelah kanannya. Di sini ada kolom chat. Kita bisa menulis dengan apa pertanyaan dari guru tersebut, apa yang kamu pelajari hari ini. Jadi kita bisa menulis jawabannya. Kita bisa belajar teks deskripsi. Lalu kita bisa klik sum. Nah, muncul seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada penugasan. Siswa diberikan tugas menjawab soal yang diberikan guru di Google Classroom. Tugas dibuat menggunakan Microsoft Word dan tugas dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, selanjutnya akan beralih ke Google Classroom. Google Classroom bisa mengklik pada tugas baru, yaitu ada tugas 1 teks deskripsi. Dan siswa bisa mengklik bagian ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya bagian penutup. Guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Lalu guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Lalu adapun penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap diambil dari keaktifan dalam diskusi dan presentasi. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Diambil dari hasil kuis dari WordWall. Yang ketiga ada penilaian keterampilan, diambil dari kualitas teks deskripsi yang dibuat siswa. Lalu yang terakhir ada pencatatan guru. Guru memastikan semua siswa mendapatkan giliran berbicara dan berpartisipasi aktif. Lalu guru menyiapkan media cadangan jika koneksi internet tidak stabil, contohnya lembar kerja cetak. Baik, kurang lebih seperti itu dari paparan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.